Kemarin dia ngomong seperti ini, gue mau beri masukan sama video lu katanya gitu. Video ya, vlog kemarin gue ke Majalengka dan Pangandaran itu, kalau menurut gue katanya ya, yang penikmat YouTube kurang menarik. Oke, gue sekarang baru bangun tidur ya. Ceritanya gue sekarang mau bikin daily vlog. Kebetulan hari ini gue mau bikin tambah tato lagi. Udah janjian sama orangnya, dia bakal ke rumah gue dan bikinnya nanti bakal di sini di rumah gue. Oke, hari ini gue bakal full di rumah kayaknya. Emang tiap hari juga di rumah sih. Jadi pokoknya buat kalian ya, kenapa gue bikin video ini? Karena menurut gue ya, untuk di zaman sekarang itu kan udah canggih ya. Maksudnya dari segala memori apa yang kita lakukan hari per harinya itu udah bisa kita dokumentasikan dengan cara seperti ini. Kita masukkan ke YouTube. Dan gue harap sih suatu saat nanti ketika gue nggak ada, ketika gue udah meninggalkan dunia ini, jadi bisa menjadikan memori buat mereka-mereka yang masih hidup. Kalau untuk terkenal atau enggak, gue sih nggak jadi masalah ya, karena itu adalah bonus. Kalau misalkan kalian senang dengan vlog daily seperti ini, atau misalkan vlog-vlog yang lainnya, karena mungkin nanti gue juga nggak bakalan terus-terusan bikin vlog yang seperti ini. Gue bakal bikin vlog yang traveler, karena masih sibuk dengan pekerjaan gue. Jadi gue sekarang jarang banget main-main keluar ke lokasi-lokasi wisata gitu, atau ke tempat-tempat rekreasi lainnya gitu. Gue sekarang buat apa yang gue bisa dulu gitu. Sekarang gue bikin daily vlog dengan harapan kalau misalkan video ini bisa disukai banyak orang, itu adalah bonus. Walaupun gue nggak apa-apa, karena gue nggak berharap lebih dengan video yang seperti ini, karena memang gue paham kapasitas diri gue sih sebagai apa dan siapa gitu. Siapa juga yang mau melihat kehidupan seseorang yang nggak mereka tahu gitu, yang nggak mereka kenal. Ya harapan gue suatu saat nanti tadi itu, ketika gue nggak ada, masih ada memori yang bisa mereka bangun, melihat gue mungkin karena mereka kangen setelah gue nggak ada ya, kangen dengan gue. Bahkan mungkin harapan gue setelah anak gue nanti menikah, cucu gue, cicit gue bisa melihat siapa sih gitu kakek moyangnya gitu. Bukan kakek moyang apa ya, maksudnya keturunan mereka itu siapa sih, bisa melihat lah dari video ini. Hai guys, jadi karena bini gua nggak ada, jadi gua beli mie ayam nih. Ini mantep banget, mantul loh. Kita makan dulu. Makan cuy. Oke guys, sekarang udah hampir jam 8 malam. Tadinya kan gue niat hari ini mau bikin tato. Ternyata pas gue kabarin tadi, pas gue WhatsApp orangnya itu yang buat tato lagi ada di Tanah Abang. Itu lagi perjalanan pulang sih sebenarnya. Itu pas jam 1-an lah. Katanya dia mau langsung balik. Nanti kalau balik langsung dikabarin lagi. Tapi sampai saat ini dia belum ada ngabarin. Ini adalah daily vlog pertama gue ya. Kalau ada yang bilang, "Kak, kenapa kok di situ terus sih, di meja itu terus?" Fun fact aja ya, sebenarnya memang tidak menyenangkan sih kehidupan gue sehari-hari itu. Gue dari bangun tidur sampai tidur lagi, gue menghabiskan waktu di sini, di tempat kerja gue. Kalau gue ada di rumah, beda lagi kalau misalkan gue ke kantor. Dan itu pun kalau gue ke kantor, gue dari sini berangkat pagi ke Jakarta, dari Pandeglang ya, ke Jakarta, sore langsung balik lagi sampai rumah. Gue langsung duduk lagi di sini gitu, di tempat ini. Gue mau ngomong sedikit aja ya, sambil nungguin temen gue yang mau bikin tato itu mau menanggapi masukan dari temen gue kemarin tentang video gue yang tiga video sebelum ini. Yang kemarin vlog ada dari ke Majalengka, Pangandaran, sama bikin tato. Yang pertama tuh ya,
Gue sekedar menanggapi aja masukan dari teman gue itu. Kenapa gue bikin di sini? Karena kemarin gue menanggapi di DM karena dia kan nge-DM gue gitu. Gue males coy, gue males ngetik beneran gue. Tapi gue punya pemikiran gue sendiri sih. Kemarin dia ngomong seperti ini, gue mau beri masukan sama video lu katanya gitu. Video vlog kemarin gue ke Majalengka dan Pangandaran itu, kalau menurut gue katanya ya, yang penikmat YouTube kurang menarik. Sebenarnya gue juga melihatnya seperti itu, karena sebenarnya itu tuh bukan khusus gue nge-vlog gitu, bukan. Gue itu di sana jadi videographer, jadi editor. Vlognya itu ada di channel lain. Gue selingan doang sih maksudnya, karena memanfaatkan, oke, gue lagi kerja nih, gue sekalian lah nge-vlog. Itu pun gak diniatkan, maksudnya asal-asalan lah. Gue awalnya niat nge-vlog, terus di jalan bodo amat lah, antar aja. Akhirnya pas gue lihat footage, sayang nih, masih banyak footage mentahan yang nggak dipakai gitu. Akhirnya gue pakai lah, ngedit seadanya, maksudnya seadanya footage itu gitu. Akhirnya kan memang part-partnya itu nggak nyambung, pesannya juga nggak nyampe, apapun nggak nyampe. Itu kan karena nggak niat gitu. Sebenarnya gue suka bikin vlog yang seperti itu kalau niat gitu. Di rumah memang gue mau vlog nih ke suatu tempat gitu. Dan lagi gue mau ngomong sesuatu di sini ya, terima kasih udah ngasih masukan itu ke gue. Cuma ada satu hal yang memang harus diketahui sama semua orang. Kenapa gue di sini gitu bikin video, kenapa? Yang pertama gitu, ini adalah media gue dimana memberikan sesuatu untuk diri gue sendiri gitu. Karena dari sibuknya pekerjaan sudah gak ada waktu untuk bikin video keluaran lain-lain gitu. Akhirnya gue bikinlah edit yang kemarin itu, diedit, upload gitu, nggak niat. Dan sekarang gue bikin daily vlog. Gue cuma mau ngomong, memang ada beberapa orang yang berkarya itu nggak mengharapkan sesuatu. Ada beberapa orang yang seperti itu, dan termasuk gue dari dulu nggak pernah berharap, karena menurut gue berkarya itu sesuai dengan apa yang bikin gue senang, dan yang terpenting bisa dilakukan saat itu. Karena kalau misalkan itu menyusahkan lu, menyusahkan kita, ya buat apa maksudnya? Yang pertama itu. Yang kedua, memang waktunya nggak ada. Gue bukan orang yang full hidup gue di YouTube, karena bikin satu video pun itu nggak mudah gitu, bukan sesuatu yang mudah. Kita harus punya budgeting, harus punya waktu yang memang nggak sedikit gitu. Bikin satu video yang berdurasi 10-30 menit itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Dalam artian dari segi waktu pun kita harus punya spare yang banyak. Sedangkan gue di sini lagi kerja bersama orang lain, dan waktu gue habiskan untuk bekerja gitu, bukan untuk bikin video. Dan sekarang gue bikin video ini, gue mau berkarya dengan apa yang gue senangi, dengan apa yang gue bisa saat ini, ya gue lakuin gitu. Dan itu pun tidak menutup kemungkinan buat kalian gitu. Sejujurnya gue termotivasi sama teman gue nih. Kemarin gue ngobrol sama teman ada di sini di Pandeglang ya. Gue termotivasi sejujurnya karena dia aja gitu konsisten di YouTube, walaupun keterbatasan alat, dia ngedit pakai HP, ngerekam pakai HP, tapi dia konsisten tiap hari. Dan dia tidak mempermasalahkan nanti kontennya jadi apa, nanti kontennya bagus atau enggak. Tapi yang gue lihat konsistennya itu yang keren sih, maksudnya tiap hari dia upload. Karena menurut gue konsisten itu sangat sulit sekali gitu. Itu kerennya orang itu di situ gitu. Orang yang bisa konsisten, karena banyak orang hebat dalam artian hebat dari segi skill ya, yang gagal karena tidak bisa konsisten. Ada orang yang juga gagal dalam perjalanan, mungkin padahal 1-2 langkah lagi dia bakal mencapai apa yang dia mau, karena dia tidak mampu konsisten gitu. Dia capek dengan apa yang dilakuin sekarang gitu. Dia nyerah dengan keadaan yang dia jalani sekarang gitu. Makanya gue melihat temen gue itu dengan kekonsistenannya, gue pikir dia orang hebat sih. Dia mampu melewatkan semua yang ada di dirinya, terutama ya menutup telinganya gitu dari cacian, dari olok-olokan orang-orang luar. Mungkin pasti ada aja sih, tapi dia menutup telinga untuk itu gitu. Dan akhirnya dia konsisten sampai sekarang. Dia udah jalan hampir 2 tahun bikin video, tapi tetap konsisten gitu. Ya memang hasilnya ada, walaupun memang jalannya step by step, maksudnya jalannya berlahan kan. Menurut gue mending seperti itu sih, pelan tapi pasti, daripada cepet naik cepet turun gitu.
Menurut gue seperti itu sih. Dia kerennya karena konsisten dan akhirnya termotivasi gue juga untuk mengikuti dia gitu. Semoga gue bisa konsisten gitu. Dan dari dulu gue juga sempat menyesal sekarang ya, karena gue tidak konsisten. Sebenarnya gue di YouTube itu udah lama banget gitu, udah bikin konten ini, bikin konten itu, ada beberapa konten yang lumayan naik juga. Terus itu kontennya ada di channel orang, maksudnya di channel temen gue ya. Ada beberapa video yang lumayan viewernya banyak, karena tidak konsisten. Ya udah gitu. Menyesali gue baru sekarang. Dan semoga ya buat kalian yang dengar ini, ambil apapun hal positif yang gue omongin tadi gitu. Jangan melihat gue itu siapa, karena gue juga tadi termotivasi karena bukan dari kalangan orang sukses atau secara materi ataupun secara pemikiran ya, tapi gue yakin orang itu orang hebat karena dia mampu memberikan motivasi tanpa dia tanpa dia mengucapkan gitu, tanpa memotivasi, tapi kita melihat sendiri, wah orang ini keren, akhirnya diri kita termotivasi. Itu yang lebih keren sih. Tisu ya. Sekarang udah jam 7:30 pagi, belum selesai karena kita mulainya subuh. Kesiangan. Ini tinggal satu lagi, minta tambahnya satu kecil. Kayak beli gorengan bos. Jadi nanti kalian kalau mau pengen tato, ntar gue cantumin lah nomornya di sini. Tapi yang orang Pandeglang doang sih. Dia nggak bakal mau ke Sumatera. Oke, lanjut dulu guys. Jadi ceritanya gue lagi bikin tato. Terus bini gue malah minta nambah, lihat. Masak air biar matang. Ya sudahlah. Kita lihat aja. Yang gimana yang perasaannya? Tegang. Ini bukan yang pertama kali. Ini artis tato delivery nih. Ada di Gojek. Ada di mana-mana. Jadi bisa dipanggil ke rumah guys. Pelosok hutan juga ada. Bisa dipanggil ke rumah, bisa dipanggil di jalan. Pokoknya bikin di mana aja. Pinggir jalan juga bisa. Iya juga bisa. Pokoknya mantul, mantap dul. Oke, sampai di sini dulu ya buat story pertama gua. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di story gua selanjutnya. Bye.